Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa, wa alihi ahli sofa, wa sahbi ahlil wafa, wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka kajian kitab Wasiatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummud Doa, Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, lil akili salasu alamatin. Bagi orang yang berakal itu ada 3 tanda. Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'alal akhirah. Meminta tolong pada dunia untuk akhirat. Artinya menjadikan dunia sebagai sarana untuk meraih akhirat. Menggunakan dunia untuk manfaat akhirat. Jika benar di dalam mentasarufkan dunia untuk kepentingan akhiratnya, dialah orang yang berakal. Tanda orang berakal yang kedua adalah wahtimalul jafa. Menahan sikap kasar atau tidak ramah kepada orang lain. Orang yang berakal adalah orang yang mampu menahan sikap kasar kusrunya. Orang yang berakal adalah orang yang senantiasa berlaku ramah terhadap orang lain. Yang ketiga, tanda orang berakal adalah wasabru ala syada'id. Sabar terhadap kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapinya. Saudara-saudaraku, jika hanya akal yang ada di kepala kita, jika hanya kecerdasan luar saja, saya yakin secerdas apapun tidak akan mampu untuk melakukan 3 hal yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Para sufi berkata, al-aqlu aqlani. Akal itu terbagi 2. Aqlul qalbi wa aqlun nafsi. Akalnya hati dan akalnya nafsu, atau akal yang ada di kepala kita. Yang dimaksud al-aqil di sini adalah al-aqil al-qalbi. Orang berakal dengan akal hati atau cerdas hatinya. Orang yang cerdas hatinya niscaya akan mampu menggunakan dunia sebagaimana maksud dan tujuan Allah menciptakan dunia. Dunia benar-benar dijadikan sarana untuk meraih
akhirat. Dunia tidaklah dijadikan tujuan hidupnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi." Bukanlah yang terbaik di antara kalian itu orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya. Dia bukan orang terbaik. Ia meninggalkan dunia hanya untuk akhirat hidupnya. Dia bukan orang terbaik. Wala akhiratahu lidunyahu. Apalagi yang kedua ini. Meninggalkan akhirat untuk dunia. Hidupnya hanya untuk dunia, dunia, dan dunia. Lantas, siapa yang terbaik di antara kalian? Hatta yusiba minhuma jami'an. Hingga ia memperoleh kedua-duanya. Sebagaimana doa sabu jagat yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Tuhan yang mengatur hidup kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nah, inilah yang terbaik, yaitu meraih dunia dan akhirat. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia itu sarana untuk sampai kepada akhirat. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah dunia itu media, dunia itu wasilah, perantara yang menyampaikan kita ke akhirat. Kita tidak akan mungkin sampai ke akhirat jika tidak melewati dunia. Kita tidak hidup selamanya di dunia, tapi hidup kita yang selamanya adalah nanti di akhirat. Maka orang berakal selama hidup di dunia ini, dia seperti orang asing atau seperti orang yang menyeberangi jalan. Bagaimana orang yang mau menyeberang jalan itu bisa berlama-lama, bisa menikmati hidup di dunia ini? Dia menyeberang jalan tujuannya agar sampai ke jalan yang di sebelahnya. Nah, seperti itulah gambaran hidup di dunia ini. Setelah tahu bahwa dunia ini adalah wasilah menuju akhirat. Dunia ini yang menghantarkan kita sampai ke akhirat. Pesan Nabi yang terakhir, wala takunu kallan alan nas. Janganlah kalian menjadi beban orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh kemudian berlebih-lebihan di dalam hal duniawi. Yang pertama, menjadikan dunia sebagai sarana untuk sampai ke akhirat. Kemudian yang kedua, jangan sampai membebani orang lain.
ini konsep sederhana, konsep keseimbangan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal aunu ala taqwallah al-ghina." Sebaik-baik penolong dalam ketakwaan kepada Allah adalah kekayaan. Disinilah kemudian kekayaan itu dijadikan sarana untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Untuk meraih, mendapatkan takwa Allah. Penolong terbaik adalah kekayaan. Karena dengan kekayaan, ia bisa melaksanakan ibadah haji, ia bisa melaksanakan ibadah umroh, ia bisa bersedekah, ia bisa membantu fakir miskin, anak yatim, dan seterusnya. Dengan harta, ia juga bisa bersilaturahim, dan seterusnya. Inilah kekayaan yang mengantarkan pemiliknya menuju ketakwaan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda orang berakal yang kedua adalah menahan sikap kasar, menahan tidak ramah kepada orang lain. Di sini hal utama yang menjadi ujian daripada husnul khuluq. Kita tahu bahwa orang beriman itu yang paling sempurna keimanannya adalah yang terbaik akhlaknya. Nah, di antara kebaikan akhlak, husnul khuluq adalah as-sabru alal adza wa ihtimalul jafa. Sabar disakiti oleh orang lain. Sabar diperlakukan tidak semestinya oleh orang lain. Kemudian mampu menahan diri untuk tidak berbuat kasar. Ini dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Pada suatu hari beliau sedang berjalan bersama salah seorang sahabat. Tiba-tiba ada seorang badui menarik rida beliau, selendang yang beliau kenakan, dengan cara kasar. Bahkan dengan tanpa hormat, ia memanggil junjungan kita dengan seenaknya. Sudah memanggil tidak dengan hormat, menarik selendang dengan kasar, diminta pula rida yang dikenakan oleh Nabi itu. Apa respon Nabi? Diperlakukan kasar oleh orang Badui tadi. Nabi sedikit pun tidak marah. Bahkan tidak menunjukkan wajah yang tidak suka. Malah beliau tersenyum sembari memberikan selendang tersebut kepada si Badui tadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat keluhuran akhlak beliau haruslah
kita jadikan contoh teladan. Jika belum mampu 100%, setidaknya 10%. Satu sifat beliau adalah in udhiya ya'fu wala yu'aqib. Nabi itu jika disakiti, beliau memaafkan. Sebelum orang yang menyakiti itu minta maaf, beliau sudah memaafkan. Dan beliau tidak pernah membalas. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada banyak kondisi mengapa seseorang itu bersikap kasar. Nah, jika yang digunakan hanya akal yang di kepala, niscaya siapapun akan marah, bahkan membalasnya. Tapi al-akil di sini adalah sekali lagi aklul qalbi. Sehingga diperlakukan kasar, diperlakukan tidak menyenangkan dan seterusnya, kecerdasan hatinya, emotional questionnya, kecerdasan emosinya berbicara. Bisa jadi orang itu tadi sedang ada masalah, bisa jadi kondisi orang itu tadi sedang frustasi, dan lain sebagainya. Sehingga ia mampu menahan diri untuk tidak berbuat kasar. Dan tanda terakhir dari orang yang berakal adalah was-sabru 'alas syada'id, sabar terhadap kesulitan-kesulitan hidup. Jika bukan kecerdasan hati, seringkali ketika mengalami kesulitan hidup, orang mengeluh. Bahkan dari lisannya keluar kutukan dan lain sebagainya. Sabar atas kesulitan-kesulitan hidup ini merupakan salah satu dari 3 tanda orang yang berakal, orang yang cerdas hatinya, karena ia melihat di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik ujian ada kesuksesan, begitu seterusnya. Semoga kita dijadikan oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang cerdas hatinya, golongan orang-orang al-akil sebagaimana yang dimaksudkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratis salikin ar-rabbaniyin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.